Baik, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan lebih detail lagi bagaimana cara menggambar sepul tapi yang segi 5 dengan teknik segi 5 ya. Pertama-tama kita harus menentukan setengah jari-jari ya. Ini kebetulan udah ada titik Y-nya ordinat Y-nya atau titik garis Y, yaitu titik 1, ordinat 1 nih penting sekali, kita harus mempunyai titik ordinat Y dulu. Oke, setelah ini didapat baru kita akan mencari setengah dari jari-jari. Yaitu ada caranya sama kayak membuat lingkaran, tetapi posisinya terbalik ya. Kalau ini kan cara lingkaran ini, tetapi ini dibalik seperti ini. Nah, oke, kita coretkan di sebelah atas dan sebelah bawah. Nah, ini adalah teknik mengambil atau menentukan titik B ya, titik B atau titik setengah dari jari-jari. Kita akan tentukan caranya seperti ini ya. Nah, setelah dapat titik persimpangan, kita satukan titik persimpangan, kita satukan supaya kita mendapatkan titik B ya. Titik B itu titik pertengahan atau setengah jari-jari. Nah, titik B ini sangat penting kita pakai untuk membuat titik C nanti. Ini titik B. Nah, titik B kita titik lagi menggunakan warna yang berbeda biar jelas. Setelah kita mendapatkan titik B, nah, titik B satunya kita ke titik A, kemudian kita coretkan untuk mendapatkan titik C. Nah, titik C nih, perhatikan nih, kita harus punya titik C dulu nih. Akhirnya kita dari titik A sampai titik C kita buat ukuran, kemudian kita coretkan di pinggiran dari lingkaran tersebut ya. Lingkaran kita pinggirkan. Inilah sisi dari segi 5. Kita lanjut ke bawah sebelah kanan, kita lanjutkan. Nah, ini jangka juga tidak boleh dirubah ya, posisinya tidak boleh dirubah. Kita coretkan. Nah, kemudian kita tandai lagi titiknya masing-masing titik tersebut ya. Kita tandain dengan lebih jelas lagi. Kemudian kita satukan masing-masing titik tersebut untuk mendapatkan sisi dari segi 5 itu. Oke, satu sisi sebelah kanan. Nah, kita satukan lagi titiknya di sebelah kanan. Kita satukan, kemudian semua kita satukan ya. Ini sebelah kiri kita satukan juga. Dari titik A tadi ke titik D1. Kemudian kita satukan lagi yang dari sebelah kiri lagi, kiri bawah. Nah, kiri bawah kita satukan. Nah, setelah kita satukan ini harus hati-hati karena supaya mendapat ukuran yang pas. Terakhir kita satukan yang titik yang bawah. Nah, ini udah kelihatan bentuknya, itu sekarang kita mendapatkan segi 5. Ya, dapat segi 5. Kemudian kita akan tarik garis lurus masing-masing sudut tadi, sudut titik D1, 2 dan 4 tadi melewati titik pusat ya. Ini kita bisa lihat sini, jadi semua sudutnya kita satukan melalui titik pusat. Nah, seperti ini satu ya. Kemudian titik ya yang sudut lagi kita satukan lagi ya. Satukan lagi melewati titik pusat, jangan lupa melewati titik pusat. Kemudian satu lagi udah, ini yang sebelah sini belum, kita satukan lagi, harus melewati titik pusat ya, supaya lurus dan benar lurus. Melewati titik pusat, kemudian semua deh ya, ini satu lagi ya, itu udah satu. Oke. Nah, kita coret lagi supaya lurus, benar-benar lurus dapat. Satu lagi, ini ada 5, nanti ada 5 garis ya, atau garis yang melintang atau ada 5. Ujungnya sudutnya melewati titik pusat lagi. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini supaya bisa sama. Nah, kemudian kita ambil ukurannya. Anggaplah ukuran dari sini kita satukan. Tapi sebelumnya kita bisa membuat lingkaran dulu, lingkaran kecil. Bisa setengah dari, jadi seperempat jari-jari, otomatis seperempat jari-jari boleh lah. Kita coba seperempat jari-jari, jadi jarak antara ini sekitar seperempat jari-jari.
Setelah ada lingkaran dalam, baru nanti kita akan membuat titiknya itu pas di ujungnya atau di sudutnya kita punya titik masing-masing. Kita buat lingkaran dulu yang bagus ya, atau yang pas tepat. Kemudian kita membuat titik. Nah, titik ini untuk membantu supaya jaraknya sama. Oke. Di titik masing-masing di garis tadi yang menuju ke arah sudut. Kita titik semua. Ada 5 titik nih, harusnya kalau paham nih ada 5 titik ya. Ada 5 titik nanti. Oke. Kemudian kita ukur setelah ketemu 5 titik, kita ukur menggunakan segi 3 ya, harus bagus, harus tepat. Nah, seperti itu. Kita ukur dulu semua rata-rata sama. Ya, sini sama semua. Baru kita ukur di ujung dari sudut tadi, kita ujung. Baik yang sebelah kanan sudut maupun sebelah kiri sudut kita ukur lagi, kita samakan. Oke, sudutnya sama. Sebelah kiri sudut, sebelah kanan sudut. Ini juga sama. Yang sudutnya kita ukur lagi, kita titik lagi lah. Sebelah kiri sudut, sebelah kanan sudut. Oke, lanjut lagi yang sudut ini kita sebelah kiri sudut, sebelah kanan sudut sama ya. Yang atas juga sama. Itu semua ukuran sama lah. Kanan kirinya dari sudut kita sama. Kemudian kita satukan titik tersebut ke arah titik yang kita buat tadi di titik tengah tadi, atau lingkaran kecil tadi kita satukan. Nah, terus kita satukan semua titiknya, kita satukan ya, biar nggak kelihatan miring ya. Oke, seperti itu. Yang sebelah ini kurang pas dikit nih, biar kelihatan pas ya. Nah, oke, yang sebelah kiri sana juga kita satukan lagi. Oke, satukan. Nah, begitu ya, kita satukan, semua kita satukan. Satukan lagi yang bawah. Kemudian pokoknya semua titik ini kita satukan mengarah ke titik pusat ya. Jadi kira-kira yang kita buat tadi, jarak antara sudut kanan dan sudut kiri itu harus sama lah biar kelihatan. Kemudian kita satukan dari mengarah ke titik pusat ya, mengarah ke titik pusat atau ke titik yang tadi kita udah buat tadi. Nah, ini kira-kira seperti ini ya, nanti bentuknya hampir kayak sebelahnya. Nah, cara membuat seperti itu, ini harus benar-benar tepat. Karena kalau nggak tepat nanti miring-miring, harus benar-benar bagus. Caranya seperti itu. Kemudian kita perjelas bentuknya tadi. Oke. Nih kita perjelas lagi. Oke, inilah dapat akhirnya tumpuan untuk sepul sepeda motor dengan 5 sisi ya tadi, menggunakan segi 5 tadi. Jadi tekniknya menggunakan segi 5. Karena nanti juga akan kita pelajari juga sesuai dengan bahan praktek yang di bengkel, yaitu segi 6, tapi kebetulan kita belum mempelajari kelas 10 belum kita ajarkan tentang segi 6 ya, cara menggunakan segi 6. Mungkin baru segi 5 dulu kita tindak lanjuti dengan menggunakan sepul, tetapi sepul yang isinya 5. Nah, cara buat sepulnya seperti ini nih. Ya, tarik ke sini biar lurus pakai penggaris ya, biar agak bagus. Nah, biar lurus, ini harus hati-hati karena harus tepat. Oke, 1, 2 nih. Nah, ini sesuai dengan gambar sepul ini sesuai dengan apa sih bentuk dari yang mau kita inginkan. Itu bisa. Ini hanya contoh secara sederhana dulu ya. Nanti akan kita pelajari dulu bagaimana cara menggambar sepul yang benar ya. Nanti ini baru contoh saja. Nanti mungkin di materi berikutnya kita akan menggambar dengan teknik sepul kita akan gambar dengan cara menggunakan teknik. Nah, itu jadi udah mulai kelihatan ya, ini bentuknya. Ini adalah sepul, salah satu sepul lah kira-kira seperti itu nanti. Jadi ada ujung satu ke ground atau ke negatif, nah satu lagi ke tingkat pemakaian. Nah, di sini kita bisa lihat bentuk dari sepul yang secara sederhana seperti itu. Nanti 5-limnya akan kita buat karena waktunya belum nggak sampai juga. Terima kasih atas perhatiannya.